Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 4 Oktober untuk IHSG ditutup merah ya. Tadi turun lumayan dalam untuk IHSG, malahan sempat ke level 6.840-an. Cuman secara teknikal untuk hari ini IHSG masih dijaga di atas supportnya 6870 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 4 Oktober, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan sebenarnya untuk hari ini asingnya itu lebih banyak yang masuk ya. Jadi walaupun IHSG turun, itu asingnya masih masuk di saham BBCA. Di BBCA hari ini cukup kuat ya. Asingnya masuk lagi 268,1 M. Selain di saham Bank BCA, hari ini untuk asingnya juga masuk di saham Bank Mandiri, INKP, Bank BNI, ICBP, AMMN. Kemudian yang paling banyak di distribusi asing itu hanya Bank BRI sini yang paling banyak 294,5 M. Selain di saham Bank BRI, hari ini asingnya juga keluar di Gotoh, Astra, Pani, SMGR. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan untuk hari ini sebenarnya asingnya masuk, harga IHSG-nya turun. Semoga aja untuk besok ini masih bertahan di atas 6870-an ya. Kalau lihat hari ini dan lihat candlenya ini setelah nyentuh level terendahnya hari ini ada perlawanan ke atas. Semoga aja langsung dibuka hijau untuk IHSG besok. Coba kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 4 Oktober untuk indeks Asia semuanya merah ya. Untuk indeks US-nya juga semalam merah semua dan merahnya itu cukup dalam untuk indeks US ya, di atas 1% lebih. Jadi bisa jadi ya hari ini ya, indeks Asia merah kemungkinan ya ini faktor eksternal ya. Indeks US-nya juga merah, atau buat teman-teman yang punya info bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan untuk besok ini bisa hijau ya untuk IHSG. Karena hari ini asingnya juga masih masuk, khususnya di saham Big Cap, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA. Hari ini asingnya masuk, cuman harga sahamnya nggak kemana-mana ya. Close di harga pembukaan tadi sempat naik turun juga sih, sempat turun ke level 9.125, cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek kemarin itu pakai Bollinger ya untuk area support resistennya untuk saham Bank BCA. Tadi sempat ini sih mau nyentuh resistennya di level 9.275, cuman tertinggi hari ini 9.250 ya. Kurang dikit lagi nyentuh resistennya. Untuk besok kalau lihat hari ini asingnya masih masuk di BBCA. Netbet 268, berarti dalam 3 hari terakhir ini asingnya cenderung masuk. Jadi dari hari Senin, tapi nggak terlalu banyak ya. Ini kadang nggak update yang ini. Kalau kita cek aja ini untuk lebih detailnya untuk hari ini di saham BBCA tanggal 4 Oktober hari ini ada ZP yang akumulasi cukup banyak ya. ZP versi asing netbet 424,5 M. Selain ZP ada BK, BPKZ yang masuk. Sedangkan yang keluar untuk asingnya hari ini ada YU, AK, CC, AG, TPRX. Cuman untuk nilainya ini ya, ini sih kita bisa lihat bareng-bareng cenderung diakumulasi oleh ZP versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, hari ini asingnya lebih banyak jualan. Hari ini asingnya jualan, asingnya masuk. Lokalnya jualan, asingnya masuk. Untuk besok semoga aja ini sih bisa uji resistennya di 9.275 ya. Perhatikan aja level ini kalau bisa breakout di atas itu mudah-mudahan untuk saham BBCA ya bisa naik lagi lebih tinggi. Mengingat nggak ada sentimen negatif ya, dan secara tren jangka panjangnya ini untuk saham BBCA ya cenderung bullish sih, naik terus ya untuk chartnya, untuk trennya. Jadi secara garis besarnya sih untuk trennya masih bullish. Misal koreksi pun seperti kemarin ke level 8.800-an itu cuman koreksi wajar. Semoga aja sih seperti itu selama nggak ada sentimen negatif. Oke, itu tuh saham BBCA. Semoga aja untuk besok masih bisa naik lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini paling banyak dijual asing, dan harga sahamnya sih sempat turun tadi lumayan dalam ya, sempat ke level 5.200 cuman ditarik naik lagi.
Secara keseluruhan hari ini ditutup minus 0,47%. Nggak terlalu dalam sih turunnya, cuman asingnya keluar. Lumayan sih 200-an M ya. Di saham BBRI hari ini tanggal 4 Oktober asingnya net sell 294 M-an. Hari ini tanggal 4 Oktober ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan didistribusi oleh BK, RX, AK, ZB, BB, CC versi asing net sell. Kemudian untuk lokalnya sendiri net buy ya, ada YU versi lokal yang nampung 123 M. Jadi ya bisa dikatakan hari ini didistribusi asing ya, ditampung lokal untuk saham Bank BRI. Karena asingnya jualan lumayan banyak, jadi perlu hati-hati misal besok masih turun. Untuk saham Bank BRI aman sih tunggu aja di dekat-dekat mungkin 5.100-an ya, dekat-dekat area 5.150 ke bawah lah kalau mau entry bisa dipertimbangkan. Semoga aja ini koreksinya itu ya koreksi wajar nanti setelah itu bullish lagi ya, semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk besok kalau menurut saya sih kalau nggak sideways cenderung turun ya, melihat hari ini aslinya keluar lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk resistennya sih masih di sini 5.375-an. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik ya, padahal tadi sempat turun lumayan dalam. Untuk saham Bank Mandiri sempat ke level 5.975, cuman ditarik naik lagi dan ditutup surplus 0,82%. Setelah teknikal untuk resistennya masih di 6.150. Semoga aja untuk besok bisa ngejar resistennya ini. Kalau bisa breakout itu malah lebih bagus lagi ya, untuk trennya cukup kuat untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini asingnya masuk ya, di saham Bank Mandiri itu masuk, cuman nggak terlalu banyak, 107,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, BMRI, hari ini tanggal 4 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh ZP. ZP yang masuk versi asing ya, selain ZP untuk asingnya hari ini yang masuk ada RX, BPTP AK ya, ZP lumayan banyak 105,7 M. Kemudian yang keluar untuk asingnya paling banyak BK aja 85,2 M. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell ya, lebih banyak yang keluar. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ZP AK masuk ya, masih net buy walaupun AK ini cenderung scalping. Mudah-mudahan bisa ini sih kemungkinan akan uji resistennya di saat 6.150. Kalau bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya masih bisa naik lagi ya, cuman kalau gagal breakout perlu hati-hati, ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu sedikit di bawah resistennya di bawah 6.150. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, dan untuk trennya juga sama ini untuk saham Bank Mandiri seperti BBCA cenderung bullish ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI hari ini nggak banyak pergerakan, ya bukannya nggak banyak pergerakan, cuman harganya masih ini ya, masih sideways di atas di area resistennya 10.350-an. Tapi di awal market itu dibuka hijau dulu sebenarnya untuk saham Bank BNI. Di awal market itu dibuka hijau di 10.450, naik dikit kemudian turun lumayan dalam dan ditarik naik lagi. Ya mungkin menjelang stock split sih harganya akan dijaga di area 10 ribuan. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBNI tanggal 4 Oktober asingnya masuk lagi net buy 73 M-an lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini BBNI tanggal 4 Oktober ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh ZP. ZP yang masuk ini asing ya, ZP asing hari ini masuk di saham Bank BNI, BBCA, Bank Mandiri ya. Untuk ZP yang keluar ada BK, YU. Untuk lokalnya sendiri hari ini di saham Bank BNI secara keseluruhan lebih banyak yang keluar sih, cuman ya ini yang keluar banyak broker sih. Lihat transaksi hari ini ZP masih masuk. Kalau kita cek dari hari Senin untuk ZP-nya terus cenderung akumulasi ya, udah net buy 247,9 M. Ya kemungkinan sih akan sideways sih di atas di area sini 10.300-an sampai stock split ya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau mau entry ya disclaimer sih, semoga aja habis stock split terbang lagi ya.
Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR yang hari ini turun. Untuk UNTR hari ini turun 1,57%. Tadi langsung dibuka merah ya, di awal market itu opennya di area supportnya di 26.700. Oh, sorry, 26.675 ya. Untuk harga pembukaan UNTR sempat turun lumayan dalam tadi sampai ke level 26.275, cuman ada sedikit perlawanan naik. Secara keseluruhan untuk hari ini ya ini ditutup minus 1,57% dan ini ninggalin gap down ya, gapnya lumayan lebar. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham UNTR tanggal 4 Oktober asinya masuk cuman nggak terlalu banyak 1,9 M. Kalau kita cek lebih detail lagi UNTR hari ini tanggal 4 Oktober secara keseluruhan untuk nilai transaksinya nggak gede-gede banget ya, 192 ya lumayan sih, cuman nggak ada yang akumulasi, malah didistribusi oleh ini KZAKRX ya. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal sih, untuk AK versi lokal malah murni distribusi. Untuk KZ juga ini hampir seluruh transaksinya selling, jadi hari ini untuk saham UNTR didistribusi cukup banyak oleh broker lokal ya, AK KZ versi lokal, dan yang nampung untuk lokalnya LG DR itu pun nggak sebanyak tadi yang melakukan distribusi. Untuk aslinya sendiri net sell ya hari ini untuk sahamnya net sell loh untuk aslinya ini, kalau di tapi kok di sini net buy. Coba kita perhatikan baik-baik. Oh, belum direfresh. Dari ya ini sih untuk aslinya net buy ya. Untuk aslinya yang masuk paling banyak AK net buy 7,3 M, kemudian yang keluar untuk aslinya BKCCZB. Jadi ya aslinya net buy cuman belum terlalu banyak sih. Dan hari ini secara keseluruhan juga masih didistribusi walaupun oleh lokal ya. Perlu hati-hati kalau besok belum bisa breakout lagi di atas 26.700, mending wait and see aja dulu. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Kalau misal turun terus ya support terdekatnya sih di sini. Kalau secara histori ada di level 26.000 ya. Kalau misal masih turun sih untuk besok perhatikan saja level 26.000, jebol di bawah itu bisa tunggu di area 25.350. Mungkin seperti itu untuk saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham PTBA yang hari ini juga turun ya. Hari ini untuk saham PTBA langsung open gap bawah tadi dan ditutup minus 1,82%. Opennya di area sini. Open di 2710, naik dikit kemudian turun. Secara teknikal ini udah mau mendekati area support kuatnya di 2660. Ya, perhatikan level ini untuk besok kalau masih turun. Tapi kalau buat teman-teman yang mau entry ini hitungannya udah masuk area support ya, udah dekat-dekat titik supportnya. Dan kalaupun sampai jebol support untuk sampai TBA, kalau mau pasang antisipasi disclaimer ya, tapi kalau tetap mau hold sih, kemungkinan ini tiap tahun juga masih bagi dividen sih untuk sampai TBA. Walaupun dividennya nggak segede kemarin ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, apakah udah ada yang masuk cukup banyak di saham PTBA. Hari ini tanggal 4 Oktober secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini hitungannya nggak beda jauh sih untuk nilainya. Dan yang jadi market utamanya CCYP, sesinya net sell 4,2 M, YP-nya net buy 4,7 M. Untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal, untuk aslinya sendiri net buy. Hari ini aslinya di saham PTBA net buy 3,9 M ya. Kalau menurut saya sih untuk besok ya mungkin akan sideways dulu ini ke dekat-dekat area support 2660. Perhatikan saya level ini kalau mau entry semoga nggak jebol di bawah itu ya. Soalnya kalau sampai jebol ya bisa turun lagi lebih dalam ya. Perlu hati-hati bisa ke 2400, 2500 kalau sampai jebol
di bawah 2660. Oke, itu untuk saham PTBA. Untuk selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini juga turun. Turun 1,12% ya, sama dengan PTBA di awal market langsung open gap bawah. Opennya di sini 2670, sempat turun kemudian ada perlawanan buat naik. Secara teknikal di level harga saat ini untuk supportnya ada di 2580 ya, itu area supportnya, dan resistennya ada di 2720. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Adaro hari ini. Hari ini Adaro tanggal 4 Oktober asingnya masuk lumayan nih 16 M-an. Jadi hari ini asingnya netbuy di saham Adaro. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini untuk Adaro secara keseluruhan dulu ya. Ini kita lihat bareng-bareng, ada AK yang akumulasi 24,6 M. AK yang masuk versi asing ya. AK asing netbuy 24,6 M. Kemudian selain AK, untuk asingnya hari ini yang masuk ada CC, versi asing netbuy 11,5 M, kemudian yang keluar ZP 16,6. Secara keseluruhan untuk nilainya hari ini asingnya netbuy, untuk lokalnya net sell ya, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Kalau lihat transaksi hari ini, mungkin untuk besok sih akan ya ini konsolidasi di range area ini ya, antara 2580 sampai 2720. Mungkin kalau mau amannya sih, bagusnya kalau mau entry ya ini kalau sampai turun dekat-dekat 2580. Tapi kalau lihat hari ini aslinya masuk, bisa jadi besok ini ya naik, nguji resisten terdekatnya di 2720. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Adaro. Ya, kalau mau langsung masuk di tengah-tengah seperti ini sih sebenarnya nanggung, tapi kalau tujuannya untuk investasi dan yakin buat saham Adaro ini bisa rebound lagi naik cukup tinggi ke level 4 ribuan ya, disclaimer sih kalau mau masuk. Cuman amannya sih untuk besok jangan buru-buru entry mungkin ya di awal market. Lihat situasi dan kondisi, mengingat hari ini ya IHSG turun lumayan dalam, atau lihat nanti gimana untuk indeks US-nya, semoga aja bagus ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang hari ini asingnya masuk dan harganya koreksi turun. Tadi sempat nyentuh supportnya ya, mungkin buat teman-teman yang udah ambil ketika koreksi ke area support 5940 ya, tadi sempat nyentuh level ini, ditarik naik lagi ya. Jadi masih cukup kuat ini untuk saham AMMN, walaupun ditutup minus 2,38% ya untuk hari ini, tapi masih ya ini masih dijaga di atas 2930-an. Ini area supportnya dan resistennya masih di sini sih, masih di 6500. 5940, 5930 ya, itu area support. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham AMMN hari ini sih aslinya masih masuk netbuy 35 M-an. Kalau kita cek lebih detail lagi, apakah BK yang masuk? Hari ini tanggal 4 Oktober yang masuk paling banyak untuk asingnya ya. BK-nya malah jualan ini, cuman nggak terlalu banyak, 2,9 M, tapi perlu hati-hati sih. Takutnya besok jualan lebih banyak kan kita juga nggak tahu. Apalagi kalau kita perhatikan untuk hari ini, itu nilai transaksi BK lumayan 60,1 M dan net sell 2,9. Untuk CC juga nilai transaksinya lumayan gede 76 dan net sell 9,7 ya. Intinya hari ini ya ini CC BK yang biasanya jadi market maker di saham AMMN jualan, dan yang nampung itu AKYU. Tapi secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masih netbuy sih. Di akumulasi asing bisa dikatakan seperti itu, tapi bukan BK. Kalau BK ya bagus, tapi ya ini lokalnya distribusi lumayan banyak. Market maker utamanya hari ini MG dan NI ternyata ya. Ya kan, MG, CC, NI, ketiga-tiganya net sell. Untuk harga sahamnya merah. Untuk besok ya hati-hati aja sih kalau sampai jebol di bawah 2940 ya, itu area supportnya. Mungkin kalau mau entry sih ya bagusnya pertimbangkan aja area sini, seperti tadi pas koreksi turun ke area support, nah itu kesempatan buat masuk dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah supportnya. Tapi kalau udah di tengah-tengah seperti ini sih ya disclaimer kalau mau entry. Semoga aja untuk besok masih bisa naik sih ya.
uji resistennya, tapi kita lihat aja besok. Menurut saya sih kalau mungkin akan sideways dulu ya, nggak banyak pergerakan, kalaupun koreksi turun selama nggak jebol aja di bawah 5.940 dan AC-nya nggak banyak distribusi, khususnya BK, semoga harganya masih bisa naik lagi lebih tinggi. Secara tren juga ini masih bullish sih, turunnya itu kemarin cuman koreksi aja bentuk higher low. Mudah-mudahan bisa naik, paling enggak ya ini nguji 6.500. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Kalau di tengah-tengah seperti ini mau masuk ya kalau menurut saya sih nanggung, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham PGEO yang hari ini naik ya, naik tipis 0,32%, walaupun tadi sempat turun. Sempat ke level 1.510, cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham PGEO, hari ini tanggal 4 Oktober untuk AC-nya sendiri masuk 2,4 M, nggak terlalu banyak ya. Kalau dibandingkan dengan nilai transaksinya 173 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini PGEO tanggal 4 Oktober, secara keseluruhan sih ada yang akumulasi sebenarnya hari ini ya. Ini ada SQ yang netback 22,9 M, BP netback 10,9 M. Jadi hitungannya hari ini untuk saham PGEO diakumulasi ini oleh SQ versi lokal dan asingnya ada BP versi asing. Yang keluar untuk asingnya CCBK SQ. Cuman diakumulasi sih untuk hari ini, semoga aja untuk besok masih bisa naik untuk sampai PGEO. Untuk resistennya masih di sini 1640 ya, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit atau ya buat acuan, mungkin area resistennya ada di 1640. Kalau besok naik target price-nya ke area sini 1640. Kalau berikut di atas itu ya mungkin ada kemungkinan turun lagi ya, dan konsolidasi di atas di range area 1450 sampai 1640. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk selanjutnya kita cek saham Meta ya. Kita cek saham-saham yang bisa dikatakan saham gorengan. Hari ini untuk saham Meta ditutup minus 3,57%. Tadi sempat naik lumayan tinggi ke 320, cuman langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Meta. Meta hari ini AC-nya keluar 89 juta aja, untuk nilai transaksinya cukup gede ya. Siapa yang goreng di saham Meta? Meta hari ini tanggal 4 YP. Oh, MG dan YP, market makernya dua ini. MG-nya net sell 16,5 M, YP-nya net buy 7 M-an lebih. Keduanya cenderung scalping. Yang nampung paling banyak NI-nya net buy 30,3. Kalau lihat transaksi hari ini sih, ya naiknya saham Meta ini nggak ada yang akumulasi banyak sih. Market maker utamanya juga scalping MG dan YP. Kalau kita cek dari hari Senin, NI ya yang pegang barang paling banyak. Di harga atas ini sih sebenarnya kalau mau masuk buat swing itu terlalu beresiko, amannya sih buat scalping aja ya. Dan misal besok turun, perhatikan saya level ini 250 ya. Semoga nggak jebol di bawah 250, atau kalau mau entry sekiranya di arah sini ada yang jaga harga bisa dipertimbangkan. Cuman ya buat itu ya, buat kehati-hatian jangan masuk terlalu banyak. Soalnya ini hitungannya udah naik lumayan tinggi, saham gorengan, dan candlenya hari ini sih merah walaupun ada yang nampung ya. Candlenya sih cenderung ke arah bearish. Jadi misal besok turun, perhatikan saya level 250. Semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Meta. Untuk resistennya cukup tinggi. Kalau secara Fibonacci ada di 340-an. Untuk selanjutnya kita cek saham Inet ya. Untuk saham Inet hari ini digoreng lagi. Naik cukup tinggi tadi, tapi diturunin ya ternyata. Tak kirain masih hijau. Ternyata ditutup merah, minus 4,44%. Sempat ke level ini untuk saham Meta tadi 314 ya, cuman langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Inet, sorry bukan Meta, Inet. Inet hari ini tanggal 4 Oktober. YB-nya keluar. Perlu hati-hati, ini YB hari ini
cukup banyak keluarnya ya, mungkin taking profit net sell 12 eman lebih. Dan kalau nggak salah kemarin pas kita cek dari awal bulan YB itu ya net B 12 eman ya, hari ini keluar di harga atas ini. Ya udah bukan YB lagi nih. Ya YB-nya udah net sell ya, udah nggak punya posisi, nggak punya barang. Kalau kita cek dari tanggal 1 September, nggak tahu kalau sebelum itu apakah masih pegang punya barang atau enggak. Cuman kalau kita perhatikan di sini, untuk nilai transaksinya kalau kita cek dari tanggal 1 September, secara keseluruhan didistribusi oleh AN, dan udah YB ya, udah net sell lumayan banyak, 11 eman lebih. Yang jadi market maker utamanya juga YB, udah nggak net B lagi. Lu hati-hati sih kalau mau entry, apalagi candlenya hari ini cenderung ke arah bearish ya. Misal turun supaya juga lumayan jauh, ada di 234. Kalau misal besok turun sih amannya jangan buru-buru entry, bisa perhatikan area supportnya ini, apakah ada tanda-tanda buat pullback atau enggak. Mungkin seperti itu ya untuk saham Inet hari ini di harga atas, CB-nya taking profit. Oke, itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita cek saham DOH. DOH hari ini tadi juga sempat naik ya, sempat nyentuh, sempat ke area resistennya di 180 untuk tadi, 181 ya untuk level tertinggi untuk saham DOH ini. Dan ini saya emang untuk target price untuk saham DOH. Ya hari ini walaupun nggak nyentuh 183, cuman ya udah ke area resisten. Mungkin buat teman-teman tadi yang udah ambil profit. Untuk besok sih coba kalau kita cek ya untuk transaksinya apakah masih ada kesempatan buat naik lagi untuk saham DOH. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 4 Oktober secara keseluruhan sih yang masuk paling banyak AZ ya. Kalau kita cek dari awal minggu ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ini kita cek dari tanggal 2 Oktober itu cenderung didistribusi oleh AN dan YB. Kalau mau amannya sih, iya jangan masuk lah ya di harga atas. Kalau walaupun masih ada kemungkinan naik lagi digoreng ya, tapi terlalu beresiko sih. Terlalu beresiko ya buat teman-teman yang mau entry, amannya buat scalping aja itu pun jangan masuk terlalu banyak. Mungkin seperti itu ya untuk saham DOH di level harga saat ini supaya lumayan dalam, ada di 132. Oke, itu untuk saham DOH dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.